Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil yawmiddin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin nabil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ahlul baitihi. Inna allaha wa bil karami ala fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna awwahya abaihi ya ummahatihi ya awwahya muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ala arwa'i wa sahabati wal kharamat wa sahabati wal kharamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil khususan fil arwahi wa khalifatur rasidin. Inna allaha wa bil karami al-fatihah.
Wa khususan fil arwahiyya abaina wa ala arwahi wa ummahatina wa ala arwahi ya sahabatana wa ala arwahi wa kharabatana wa ala arwahi ya qarabatana wa khususan fil hadrati wal auliya wa ulama wa man jasa Inna Allah wa fil karami al-Fatihah. Bismillah. Wa khususan marhatan fil hajat fil jami'ah wa barhatan wa syafa'atun wa darajatun wa ilma wa barhatan fi karamatin fa'amalau bin tafaraq fil jami'ah wa khususan marhatan bil wasilatun wal awliya wa ulama wa man jaza inna allaha wa fil karami al-Fatihah. Bismillah.
wa khususan barhatan inayat wa inatil hajat wa ijabihi fil kudratin wa barhatan wa darajatin fis sifatin wa ala darajatin fil izzatin wa ala fil darajatin fil sirri al khudratin wal ijabihi wasirhi al fi sifatuhu ala wa arashun wa qudsi wa ala karamatihi inna Allah wa fil karami ala fatihah bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun la ilaha illallah hayyun la ilaha illallah hayyun la ilaha illallah hayyun ma'bud la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullahi ajma'in. Amin. Allahumma hadan amalu fil ibadatin fil jami'an. Amin. Salam al-hayatin arwai muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ala sahabati wal kharabat. Amin. Wal munajat Barahatan wa syafaatin wa ilma wa darajatan wa qudratin wa minal khalabi. Amin. Amin. Salli wa baqatin wa salamun ala fil hajat. Amin. Amin. Ijabi al hajatin fil jami'ati ya Allah. Amin. Amin. Wa taubatin naswatin fil jami'ah. Amin. Wa qudratan astaghfirullah wa atubu ilaih. Amin. Amin. Wa atubu ilaih. Amin. Wa atubu ilaih. Amin.
Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim Amin. jami'i al-hajat wal munajat wa iradat al-jami'ah. Amin. Ya Allah ya Karim, ridha Allah ya Allah ya Rahman, Amin. ya Latif. Amin. Subhanallah, alhamdulillah. Inna Allah wa inna Allahi wa inna Allahu. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Amin. Astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Allahumma ya Allah wa Allah wa karamatin wa sifatin wa atihatin Amin ya Allah. jami'i wa syafa'atun wa darajat. Amin ya Allah. Amin. Wa fiyatan fil jazatan ya Allah. Wa fiyatan fil jazatan ya Allah. Wa fiyatan fil jazatan ya Allah. Ya fil sifat. Amin ya Allah. Allahumma hayyin bil qudratin alal izzatin. Amin ya Allah. Wal qudrat Amin ya Allah. Allahumma ya Allah al izzatin. Amin amin ya Allah. Ya Allah mustajab. Ya Allah wa subhanallah zati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi Amin amin ya Allah. audio dimatikan. Audio dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram iya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahu
Jamaah yang berada dalam live beserta jemaah yang ada langsung di Makom Pusat Jakarta yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah di dalam menjalankan semua kehendak Allah, terutama yaitu menjalankan ibadah yang mana ibadah ini memiliki sifat awal dan memiliki sifat akhir. Berarti perjalanan iman di dalam beribadah memiliki batas-batas terhadap kodrat ibadah. Apa contoh batasannya? Kalau iman batasannya adalah tauhid dan memiliki sesuatu yang mengimani. Memperjalankan iman dengan mengimani itu berbeda. Tauhid di dalam menjalankan sebuah perjalanan rohani memiliki batasan-batasan iman. Tauhid tidak ada yang diimani, tapi tauhid memperjalankan iman. Selayaknya kita lihat pada masa sekarang ini, tauhid ini adalah uluhiyahnya rukun Islam. Uluhiyah, kalau uluhiyah itu dia adalah muara. Kalau tauhid dalam pemahaman terhubunglah berdasarkan sifat, berdasarkan kodrat batin dengan Allah, itu disebut dengan tauhid. Menyatukan hubungan, memperjalankan hubungan, baik hubungan batin terutama dengan Allah, itu tidak semudah yang kita pikirkan. Apalagi di dalam hukum tauhid itu hanya ada hukum wujud terhadap wujud yang bermaujud, yaitu hukum ketunggalan. Kalau kita bicara soal ketunggalan Allah, wahid awal mula jadi, itu adalah diri. Diri dalam bahasa kodrat disebut dengan naf. Naf adalah batin rahasia Allah. Batin rahasia Allah yang ada dan sudah ada sebelum semuanya ada. Inilah batin Allah yang dinamakan diri dalam hukum wahid. Dikala itu diri masih berupa sebuah aras, yang mana aras itu memiliki sebuah kekuasaan dan menimbulkan sebuah keajaiban. Terjadilah diri pada waktu itu. Bisa kita bayangkan sebuah kekuatan berwujud kekuasaan dan berbentuk keramat.
Kira-kira seperti apa sebuah wujud yang ada waktu itu? Dikala itu, di masa wujud disebut aku, itulah wujud diri dikala aku belum berwujud. Paham, mengerti maksudnya? Aku sudah jadikan manusia itu sebelum aku menjadikan apapun. Bisa kita bayangkan. Kenapa dia katakan siapa yang dia jadikan sebelum dia menjadikan sesuatu adalah diri awal. Kalau kita lihat orang meninggal dunia, itu yang pulang itu diri awal, yang tinggal itu diri akhir. Paham? Dikala wujud masih dalam kodrat aku, wujud diri atau batinku, kalau fa belakangnya naf itu berarti batin rahasia. Beda dengan penyebutan ba. Kalau ba itu kodrat batinnya alam. Kalau fa kodrat batinnya rahasia. Dikala pada wujud aku dalam kesendirian, maka sifat yang dikatakan aku itu adalah jadinya sebuah wujud bernama kodrat, pembangkit atau aras. Yang dia lahirkan adalah sebuah wujud yang berkuasa, yang mana maujud yang ada disebut dengan keramat. Nah itu asal usul kita tuh, Khalifah Sa'ad itu luar biasa kan? Ya, jantung halus itu sudah ada dari dulu bernama kodrat. Sementara batang tubuhnya itu disebut dengan kekuasaan atau qudsi. Berarti kalau kekuasaan begini, kalau kita lihat nih alam ini, dia luas, dia menguasai. Itu diri kita. Ya, batin fa itu kalau kita melihat ke ujung dari pandangan kita ini sampai mentok, itu sampai situ kekuasaan diri. Bisakah menghayati kalam saya? Kalau sampai ke ujung langit itu, besarnya kekuasaan diri itu, seperti apa diri itu? Kira-kira ada yang tahu seperti apa bentuk diri itu? Ya. Seperti apa yang ada di depanmu ini, kosong begini. Ya. Itu yang dinamakan diri qudsi, diri berkuasa. Atau nantinya dia akan menjadi Rob, tapi dia masih dalam kondisi qudsi. Ingat, ini pembahasannya mendetail satu-satu. Mau nggak saya bahas satu-satu? Nah, daripada saya drop semuanya nanti bingung. Itu satu-satu. Diri yang berkuasa karena ditimbulkan oleh suatu kekuatan bernama aras di zaman titik aku, di zaman aku. Bisa dibayang. Nah, seperti apa bentuknya itu? Bentuk wujud di saat dikala itu dinamakan keramat atau sebuah keajaiban.
bentuk wujudnya, maujudnya adalah keramat, sebuah keajaiban. Karena Allah belum menjadikan apa-apa. Dia hanya baru menjadikan batin tunggalnya bernama Wahid. Itu yang Wahid. Diri sebatang kara namanya. Karena belum ada apa-apa. Itu yang Wahid. Ibarat kita sekarang melihat kekosongan, hanya satu itu, tunggal, tapi dinamakan Wahid. Diadakan oleh kodrat yang ada waktu itu, sebuah kekuatan yang menimbulkan kekuasaan yang berbentuk keramat. Itu dinamakan aku. Paham? Itu dinamakan aku. Itu awal mula kata aku itu ada. Ya. Awal mula kata aku itu ada. Berarti sudah 3 wujud. Tapi yang namanya 3 wujud itu dalam masa wujud disebut aku. Aku itu adalah sebuah kodrat berawal dari kekuatan atau aras, berhayat namanya kursi, kekuasaan, dan berbentuk namanya keramat. Begitu halusnya. Itu yang dimaksud. Manusia itu sudah aku jadikan sebelum aku menjadikan atau menciptakan apapun. Itu yang diriku. Dinamakan diri wujud. Disebut dengan Wahid. Tunggal. Ya. Disinilah permintaan dari sir diri rahasia tersebut berkeinginan menjadi Tuhan. Dia berkeinginan menjadi Tuhan. Ini namanya kaji usul. Ya. Kaji usul, bukan asal. Kalau kaji asal setelah wujud ke atas. Kalau masih tunggal, wahid, itu namanya usul. Maka dengan keinginannya menjadi Tuhan, maka kujadikan sari pati dari aras, kursi, dan keramat tadi. Keramat menjadikan nur, kursi menjadikan zat, dan aras menjadikan batin. Kodrat yang 3 ini adalah disebut dengan zat kunah. Itu zat yang pertama dijadikan. Nah, barulah berkeinginan diriku bermaujud, ya, karena aku ingin disembah. Itu sudah pernah kita bahas. Akhirnya di dalam kodrat ketiga adalah kodrat maujud, yang mana kodrat itu menjadi sebuah kodrat yang iradat dan berilmu. Kodrat itu berasal dari batin, iradat itu berasal dari zat, dan ilmu itu berasal dari nur. Dan kodrat itu disebut kunal,
yaitu zat yang didirikan. Paham? Berarti kita sudah dapat dua, ya. Ada kunah, ada kunal, dan itu 6 kodrat ini sama-sama berasal dari zat. Perbedaan kunah adalah zat awal, sementara kunal zat yang dimaujudkan. Zat yang dimaujudkan ini kodratnya adalah nur, yaitu kodrat iradat ilmu, itu kodratnya nur atau hayat. Karena nur ini bersifat memuji, dia dipanggil dengan sebutan Muhammad, yaitu nur yang memuji. Tapi siapa yang mau dia puji? Kalau memuji itu adalah artinya menyembah. Maka aku, zat wujud tadi, menyatukan dua zat ini dengan sifat yang berbeda dari kodrat yang sama. Maka disatukan antara zat awal atau dikatakan alif lam lam ha dalam panggilan, maka menjadi suatu kodrat zat berasma Allah, tapi dalam bentuk wujud, belum bernama. Dengan disatukannya dua zat wujud dan zat maujud tadi, zat wujud dan maujud, menjadi Ahmad, yang artinya dipuji. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Barulah mendapatkan derajat dengan yang pernah kita amalkan dalam tajalli. Dengan adanya yang maujud, maka kodrat yang maujud dari wujud zat tadi, itu yang dinamakan, dipanggil pada kodrat Allah bermaujud Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina, di situ pengakuan. Aku ingin menjadi Tuhan dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah, dan Allah wajib dipanggil dengan nama Muhammad karena sebuah persembunyian, dinamakan batin atau sebuah persembunyian. Setelah kodrat zat dan nur ini menyatu dalam bentuk Ahmad, Allah dan Muhammad, terus yang mau jadi Tuhan itu siapa? Yang dari awal tadi adalah aku. Apa peran aku? Maka bertajalilah aku pada wujud pertama di dalam wujud yang maujud, yaitu pembangkit diri rahasia pertama, aras, kursi dan keramat yang tadi. Maka nur akan lenyap dengan zat, yaitu yang bersifat hayat atau rahasia, yaitu diri keramat. Dan zat akan luput di diri
Qudsi atau diri halus. Diri halus atau qudsi itu menjadi rasa tubuh rahasia dan kodratnya rasa. Rasa berasal dari qudsi, qudsi berasal dari lam jala jamlalalah, dan alif hayat menjadi keramat, keramat menjadi nur, dan nur menjadi ilmu, kan gitu. Tapi dikuasai oleh aku wujud tunggal tadi, maka berubah posisi semuanya. Ya, berubah posisi semuanya. Yang aras mengambil alih posisi jantung yang menggerakkan batin. Qudsi atau lam jalalah mengambil alih zat sebagai sir atau tubuh si baharu atau yang merasakan. Hayat alif sir rahasia maujud pada nur dan mengambil alih ilmu pada kodrat terakhir. Jadi akhirnya yang terlihat itu adalah sir hayat, kodrat sir rasa lam jalalah dari qudsi tadi, yaitu zat, dan wujud kodrat pada sir jantung atau kekuatan. Maka itu disebut dengan tubuhku yang berkodrat Allah berwujud Muhammad. Paham? Aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Bagaimana kita memanggil dengan nama Allah sementara kodratnya cuma 3? Allah aja hurufnya 4. Betul tidak? Kita kembali memanggil Allah pada kodrat aku, ya, dengan menenggelamkan alif kepada wujud kodrat, wujud awal aras, awal mula jadi. Alif kembali menjadi titik. Lam adalah hayat, rahasia pertama yang menjadi tubuh. Lam kedua adalah lam jalalah menjadi rasa pada tubuh. Dan ha adalah kodrat wujud tunggal yang menggerakkan jantung. Maka kita panggil Allah. Berarti benar 4 kan? Alif hayat menjadi tubuh. Jadi kalau kita sudah melihat pengakuan keakuannya dalam panggilan Allah, maka kita harus bisa melebur diri lam jalalah dengan panggilan Allah yang ada di dalam tubuh zahirnya Allah dan yang berwujud Muhammad. Tubuh kita lihat sebagai alif tersirat. Jantungnya adalah kodrat batin, hayat, dan tubuhnya adalah rasa, kodratnya adalah sir. Dan af'al adalah gerakan jantung yang menggerakkan. Makanya af'al itu artinya gerakan, dan gerakan itulah yang disebut dengan hayat.
Ada tubuh pada hayat. Hayat itu sudah menjadi tubuh. Tubuh itu adalah hayatnya Allah, atau disebut dengan amruhu. Ya. Berkodrat rahasia. Batin pada jantung disebut dengan lam jalalah, yaitu menjadi sir, yaitu diri parasat. Ya. Dan sementara kodrat wujud yang menggerakkan sebagai kekuatan disebut dengan af'al atau hak. Satu, wujud menggerakkan. Kedua, batin hayat menjadi rasa dari lam jalalah, batin. Dan hayatnya tubuh menjadi tubuh, yaitu hayat rahasia. Bertubuhkan pada rahasia, berwujud pada rasa, bergerak dalam wujud kodrat titik aras pada jantung. Dan hayat batin meliputi menjadi rasa disebut lam jalalah. Allah, maka sampailah kepada akunya. Dipandang perkara tadi, maka terpanggillah dengan sebutan Allah. Aku ingin dipanggil. Akunya wujud tadi ingin dipanggil dengan nama Allah. Maka mata batin harus melihat kalau ingin menuju keakuannya. Tapi kalau ingin melihat pada diri zahir, kalimat Allah itu adalah menuju, alif adalah wujud zahir yang nyata, lam adalah berkodrat Muhammad, lam kedua berasmakan Allah, sudah bernama af'al, baru gerak hayat atau hidup atau gerak. Itu dari kodrat iradat ilmu. Ini harus jeli kita, ya. Mata batin kita harus jeli. Kalau enggak sama dengan beo saya itu, dia bisa baca ayat tapi dia tidak bisa melihat apa yang dia baca. Ya Allah dalam kodrat zahir berwujud Muhammad. Kalau ingin melihat kodrat iradat ilmu yang dibungkus oleh hayat. Ya Allah dalam diri fanafilah, yaitu kita melihat batin zat nur yang berupa-rupa pada hayat. Semuanya dibungkus oleh hayat, dibungkus oleh kodrat sir. Nah, lantas penampakan yang ada pada diri aku tadi berasal dari mana zahir itu? Itulah saripati, bersifatnya kodrat wujud awal dengan tiga kodrat alif, lam jalalah dan aras, berkodrat kepada sifat empat bagi alam, di wadi mani menikam, kulit daging urat dan tulang, napas tanapas ampas nufus. Tiga ditambah empat, saripati dari seluruh kodrat disebut dengan kulimah. Maka tubuh itu adalah saripati yang dizahirkan, yaitu kulimah dari kalimah-kalimah semuanya. Kulimah Allah adalah maujud yang berasal dari wujud. Tapi kulimah la ilaha illallah adalah saripati batin, yaitu 7 warna yang ada dalam batin kodrat alam.
Jadi kalau kita semprotkan air ke tengah matahari, kita melihat pelangi yang keluar dari situ. Ternyata di dalam yang halus ini ada 7 pelangi. Kalau bahasa sekarang, padahal itu adalah saripati. Kalau di alam saripati sifat jumlahnya 7 warna. Tapi tubuh memiliki 7 kodrat. 3 dari lam jalalah dan 4 dari kodrat alam. Alam Allah dengan 4 batin. Alam Muhammad dengan 4 zat. Di wadi mani manika berwujud pada alam, pada tubuh insaniyah, yaitu berupa kulit, daging, urat dan tulang. Maka menjadi sebuah tadabur kepada alam, menjadi air, api, angin dan tanah. Baru 4, mana 3 lagi? Ruh dari alam yang bersifat Nurullah, yang bersifat Nurul Islam adalah bintang, Nurul Iman adalah bulan, dan Nurul Ihsan adalah matahari. Itu adalah lambang arah, lambang qudsi. Sementara yang 4 lagi adalah lambangnya alam, pada lambangnya aras atau kekuatan pada air, api, angin dan tanah. Begitu perjalanan sirkulasi wujud Allah luasnya. Paham jamaah? Allah ya. Allah ya. Jadi luas. Maka yang berwujud pada maujud terakhir itu yang disebut dengan ahad. Dan awal mula jadi yang kita kaji tadi disebut dengan wahid. Paham kira-kira? Insyaallah Bu ya, insyaallah. Insyaallah. Baik, silakan simak baik-baik kalam itu. Saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.